Seiring ilmu pengetahuan kian berkembang, semakin banyak fakta sains di dalam Al-Quran terbukti. Fenomena-fenomena alam yang terjadi tertulis di dalam Al-Quran. Isi Al-Quran bukan hanya berisi tata cara ibadah dan ketuhanan, melainkan terkandung banyak ilmu dan hikmah di dalamnya yang hingga kini belum seluruhnya terungkap. Hal ini menunjukkan Al-Quran bukan karangan manusia, melainkan firman Allah yang kebenarannya tak diragukan. Berikut beberapa fenomena alam yang tercantum dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu, namun di antaranya memiliki batasan. Fenomena ini benar terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Menurut para ilmuwan, fenomena ini terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda. Dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Fenomena bertemunya dua lautan ini telah dijelaskan Al-Quran berabad-abad silam dalam surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Ahli astronomi menyatakan bahwa matahari memiliki kecepatan bergerak sebesar 720.000 km per jam ke arah bintang Vega, di mana matahari tetap beredar di garis edarnya. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan. Jauh sebelum ilmu teori ini ditemukan, Al-Quran sudah menyebutkannya dalam surah Al-Anbiya ayat ke-33, di mana dalam firman tersebut membahas sekilas tentang adanya malam dan siang, matahari dan juga bulan. Bahkan dalam Al-Quran juga terdapat surah Az-Zariyat ayat 7 yang menyebutkan bahwasanya langit memiliki jalan yang dimaksud di dalamnya adalah berupa garis edar. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori ini didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga sekarang. Sebelum penemuan teori tersebut, peristiwa ini sudah disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-30. Dalam bahasa Al-Quran tentang teori Big Bang, pengembangan alam dan pembentukan bintang disebutkan dengan kalimat, dia yang meninggikan bangunannya yaitu langit lalu menyempurnakannya. Sebelum ditemukan pada akhir abad ke-19, mayoritas orang menganggap sidik jari hanya sekedar lengkungan pada jari yang tanpa arti. Faktanya, sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai tanda pengenal mereka. Bahkan mereka yang terlahir kembar identik pun memiliki pola sidik jari yang tidak sama. Lagi-lagi, jauh sebelum fakta sains itu diungkap ilmuwan, perihal kesempurnaan jari pada manusia ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Al-Qiyamah ayat 3 yang membahas rekonstruksi jemari manusia. Para ilmuwan menyepakati bahwa proses turunnya hujan dimulai dengan adanya pembentukan awan tebal dan dorongan angin hingga proses selanjutnya. Al-Quran telah merinci bagaimana awan dan proses turunnya hujan berlangsung jauh sebelum sains modern menjabarkannya. Al-Quran menyinggung tentang pembentukan hujan dan bagaimana peran awan dalam surah An-Nur ayat 43. Penggalan dari ayat tersebut berbunyi, "Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah mengarak awan? Kemudian mengumpulkan bagian-bagiannya hingga menjadikan bertindih-tindih dan kamu melihat hujan keluar dari celah-celah awan."